Ketua Majelis Hubungan Luar Negeri Ustadz Dr. Haji Zainuddin Tambuwala LCMA memberitakan. Luar negeri sepekan. PD3 di depan mata, AS gelontorkan 330 miliar rupiah untuk pesawat, kiamat. Angkatan Laut Amerika Serikat, AS, menekan kontrak modifikasi senilai 20,3 juta dolar atau sekitar 330 miliar rupiah untuk meningkatkan kemampuan komunikasi pesawat strategis E-6B Mercury, yang kerap dijuluki pesawat kiamat. Kapal tangkar dikejar pasukan AS, Rusia kirim armada perang. Moskow, Rusia dilaporkan mengerahkan kapal selam dan kapal lain untuk mengawal kapal tangkar minyak, yang juga dikejar oleh pasukan AS, melintasi Atlantik. Sebelumnya bernama Bella 1, namanya telah diubah menjadi Marinera dan dilaporkan juga telah berganti bendera dari kapal Guyana menjadi kapal Rusia. Presiden Donald Trump mengatakan bulan lalu bahwa ia memerintahkan blokade terhadap kapal tangkar minyak yang dikenai sanksi yang masuk dan keluar Venezuela, sebuah langkah yang digambarkan oleh pemerintah di sana sebagai pencurian. AS sebut semua opsi terbuka meski 7 negara NATO pasang badan untuk Greenland. Gedung Putih mendukung minat Presiden Amerika Serikat, AS, Donald Trump untuk menganeksasi atau mencaplok Greenland dari Denmark. Menurut Gedung Putih, semua opsi terbuka meski 7 negara NATO Eropa menentang ambisi Washington terhadap pulau terbesar di dunia itu. Jet Growler pesawat pengacau sinyal seharga Rp1 triliun di balik operasi. Amerika Serikat mengerahkan lebih dari 150 pesawat tempur dalam operasi militer penangkapan Presiden Venezuela, Nicolas Maduro, Sabtu, tanggal 3 Januari tahun 2026. Di antara 150 pesawat tempur itu, ada Jet Growler, pesawat yang dirancang untuk mengacaukan sinyal. Protes memanas di Iran, pemerintahan Khamenei kewalahan hadapi gejolak. Pemimpin tertinggi Ayatollah Ali Khamenei mengatakan, dalam reaksi pertamanya terhadap protes minggu ini, bahwa para perusuh harus ditempatkan pada tempatnya. Sementara itu, Ketua Mahkamah Agung Gholam Hossein Mohseni EJ mengatakan, kami tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada para perusuh kali ini. Kerusuhan yang meluas di Irak telah menelan 35 korban jiwa. Gejolak berkembang karena krisis ekonomi di Irak dan ketidaksetujuan keterlibatan Teheran bersama Hamas di Gaza dan Hizbullah di Lebanon. Hamas dan Hizbullah merupakan proksi Iran di Timur Tengah. AS bebaskan 2 warga Rusia awak kapal tangkar yang disita. Moskow, Amerika Serikat, AS, membebaskan 2 warga Rusia awak kapal tangkar minyak berbendera Rusia, Marinera, yang ditangkap pasukan Amerika. Kabar itu diumumkan Kementerian Luar Negeri di Moskow. Gunung sampah longsor, 1 orang tewas 38 hilang tertimbun. Tumpukan sampah raksasa di sebuah tempat pembuangan akhir, TPA, di Filipina tengah runtuh dan menimbun puluhan pekerja. Insiden di TPA Binaliu, Cebu City, itu menewaskan sedikitnya 1 orang. Setidaknya 38 pekerja hilang tertimbun ketika gunungan sampah yang menjulang tinggi tiba-tiba ambruk pada Kamis di TPA Binaliu, fasilitas milik swasta yang beroperasi di wilayah pusat Filipina. Hingga Jumat, petugas penyelamat masih menyisir area longsoran, dengan kekhawatiran bahwa masih banyak korban yang terperangkap di bawah timbunan sampah. Sejarah ketertarikan Amerika Serikat terhadap Greenland, dari abad ke-19 hingga era Trump. Washington, ketertarikan Amerika Serikat, AS, terhadap Greenland bukanlah fenomena baru yang muncul secara tiba-tiba di era modern. Pulau terbesar di dunia yang terletak di kawasan Arktik ini telah lama masuk dalam kalkulasi strategis Washington, baik dari sudut pandang militer, geopolitik, ekonomi, hingga pengaruh global. Trump batalkan aksi militer lanjutan terhadap Venezuela. Setelah serangan dan penculikan Presiden Maduro AS dan pemerintahan baru Venezuela mulai melakukan normalisasi hubungan diplomatik. Sejalan perbaikan hubungan diplomatik, AS membatalkan aksi militer lanjutan terhadap Venezuela. Indonesia pimpinan Dewan HAM PBB. Indonesia kembali memperoleh kepercayaan komunitas internasional untuk memimpin pembahasan agenda hak asasi manusia global. Pada tahun 2026, Indonesia mengemban mandat sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia, HAM, PBB, bertepatan dengan peringatan 20 tahun berdirinya Dewan HAM PBB. Indonesia sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026 ditetapkan secara resmi pada pertemuan Dewan HAM PBB tanggal 8 Januari tahun 2026,
bertepatan dengan pelaksanaan Organizational Meeting Dewan HAM PBB pertama pada tahun 2026 di Jenewa. Indonesia resmi dipilih oleh negara-negara anggota Asia Pacific Group, APG, melalui mekanisme pemilihan di tingkat kawasan untuk dinominasikan sebagai Presiden Dewan HAM PBB tahun 2026.